Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, banyak yang belum sadar isu paling panas menjelang Haji 2026 bukan soal hotel, bukan soal catering, bukan soal visa, tapi soal kuota tambahan. Beberapa negara sudah mulai bergerak, sudah mengajukan permintaan resmi ke Arab Saudi. Pertanyaannya, apakah Indonesia ikut agresif meminta tambahan? Kalau negara lain dapat tambahan, apakah jemaah kita akan tertinggal? Dan yang paling penting, apakah tambahan kuota benar-benar solusi antrean puluhan tahun? Tonton sampai akhir, karena ini bukan cuma soal angka, ini soal masa depan antrean haji Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi di El-Laila Official. Sahabat semuanya, beberapa negara sudah menyatakan secara terbuka ingin tambahan kuota haji 2026. Pertama, Pakistan. Pemerintah Pakistan meminta kenaikan kuota hingga sekitar 230.000 jamaah. Alasannya sederhana. Populasi mereka lebih dari 240 juta dan kuota dianggap belum proporsional. Kemudian yang kedua, Iran. Otoritas haji Iran juga meminta penyesuaian kuota sesuai jumlah penduduk muslim mereka. Lalu yang berikutnya dari Nigeria. Komisi Haji Nasional Nigeria mengajukan tambahan slot demi mengurangi tekanan domestik. Dan yang terakhir, Singapura. Meski kecil, Singapura tetap aktif meminta tambahan dari alokasi dasar mereka. Artinya apa? Artinya ini bukan isu Indonesia saja. Ini isu global. Semua negara dengan populasi muslim besar sedang berebut slot tambahan. Pertanyaan krusialnya adalah, apakah Saudi memang membuka peluang tambahan? Sahabat semua, secara historis, kuota haji dihitung dengan rumus kasar. 1.000 jamaah per 1 juta penduduk muslim. Indonesia selama ini di angka sekitar 221.000. Pertanyaannya, apakah Saudi punya ruang menambah kapasitas? Beberapa tahun terakhir, Arab Saudi memang melakukan ekspansi besar. Perluasan Masjidil Haram, modernisasi Mina, sistem digitalisasi nusuk, penataan ulang maktab menjadi skema syarikat. Tapi kita juga melihat 2025 kemarin ada banyak gangguan teknis di berbagai negara. Artinya kapasitas fisik boleh jadi cukup, tapi kapasitas manajemen belum tentu stabil. Kalau Saudi menambah kuota global, itu berarti mereka yakin sistemnya sudah siap. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Secara populasi, kita sangat layak minta tambahan. Tapi ada dua pertanyaan krusial. Yang pertama, apakah diplomasi kita cukup agresif? Yang kedua, kalau dapat tambahan, apakah sistem dalam negeri siap? Karena tambahan kuota bukan cuma soal angka. Tambahan 10.000 saja berarti tambahan penerbangan, tambahan akomodasi, tambahan catering, tambahan petugas, tambahan pengawasan. Kalau manajemen belum solid, tambahan kuota justru bisa memperbesar risiko kekacauan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, benarkah tambahan kuota bisa memotong antrean? Ini bagian yang jarang dibahas secara jujur. Indonesia punya jutaan orang dalam daftar tunggu. Rata-rata masa tunggu di banyak provinsi, 20-30 tahun. Kalau kita dapat tambahan 10.000 kuota, apakah antrean langsung turun 5 tahun? Jawabannya tidak signifikan. Kenapa? Karena setiap tahun pendaftar baru terus masuk. Artinya tambahan kuota adalah solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang itu tetap ada pada reformasi manajemen, transparansi dana haji, efisiensi biaya, dan diplomasi kuota jangka panjang. Sekarang bayangkan ini, kalau Pakistan dapat tambahan besar, Iran dapat tambahan, Nigeria dapat tambahan, tapi Indonesia tidak. Apa artinya? Bisa jadi diplomasi kita kalah cepat, negosiasi kita tidak prioritas. Atau Saudi punya pertimbangan lain, dan ini akan jadi isu politik dalam negeri yang besar.
Karena publik akan bertanya, kita negara muslim terbesar, kenapa tidak dapat tambahan? Yang lebih penting lagi, kalau Indonesia dapat tambahan kuota 2026, siapa yang diprioritaskan? Reguler, lansia, daerah tertentu, atau justru haji khusus? Karena disinilah potensi kontroversi bisa muncul. Tambahan kuota bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi sumber polemik baru. Sahabat semua, isu tambahan kuota haji 2026 bukan cuma soal angka. Ini soal diplomasi, manajemen, transparansi, dan kesiapan sistem nasional. Tambahan kuota memang penting, tapi kalau sistem belum kuat, kita hanya menambah beban tanpa memperbaiki akar masalah. Sekarang kita bertanya, menurut sahabat semuanya, Indonesia harus agresif minta tambahan kuota atau fokus dulu membenahi sistem dalam negeri? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Subscribe sekarang juga channel El Leila Official. Karena haji bukan cuma ibadah. Ini juga soal tata kelola negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.